Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Raihan Caharawinaya Adiwirya. NIM saya 26794 dari prodi kelas Sains Informasi Geografi 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fosil dan umur geologi. Yang mana tugas dari video ini merupakan tugas praktikum dari mata kuliah geologi. Baik, kalau begitu, mari kita mulai saja presentasinya. Link start. Nah, yang pertama, saya akan membahas tentang fosil. Tumbuhan dan hewan pertama, awal kehidupan manusia, serta hal ihwal prasejarah dapat diketahui dari fosil. Fosil sendiri diambil dari bahasa Latin yaitu fossa, yang artinya menggali keluar dari dalam tanah. Fosil sendiri artinya merupakan sisa-sisa atau bekas-bekas makhluk hidup yang menjadi batu atau mineral yang usianya ribuan atau bahkan jutaan tahun lebih, yang tertimbun di bawah lapisan tanah yang membuat sisa dari makhluk hidup tersebut mengeras. Fosil sendiri dapat berupa gigi dinosaurus atau helai daun yang tertanam dalam batuan. Dengan mempelajari fosil sendiri, bentuk dan cara hidup dari hewan dan tumbuhan purba dapat kita ketahui. Selain itu juga dengan adanya fosil sendiri, kita dapat mengetahui bahwa dahulu kala terdapat suatu kehidupan sebelum kita. Nah, untuk contoh dari fosil sendiri, salah satu contohnya seperti kerangka dari Tyrannosaurus Rex di samping ini. Nah, dengan ditemukannya fosil kerangka ini, kita dapat mengetahui bahwa bentuk dari gambaran T-Rex itu seperti ini, dan kita juga dapat mengetahui bagaimana T-Rex itu hidup. Nah, kurang lebih jika dianimasikan bentuk T-Rex seperti ini, yang dimana jika dilihat dari struktur kerangkanya, bentuknya sangat mirip, dan juga jika dilihat dari giginya yang tajam, kita dapat mengetahui bahwa T-Rex ini merupakan salah satu predator di zamannya. Masuk ke jenis-jenis fosil. Jenis-jenis fosil sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, fosil tubuh, merupakan fosil yang terdiri dari sisa-sisa tubuh organisme atau juga makhluk hidup itu sendiri, seperti misalnya daging gajah purba maupun juga pada tulang-tulang binatang purba lainnya, contohnya seperti ini. Nah, yang kedua ada fosil jejak. Fosil yang terbentuk dari aktivitas atau juga perilaku-perilaku organisme di waktu lampau. Organisme atau juga makhluk hidup zaman purba pasti menyisakan jejak-jejak aktivitas mereka ketika masih hidup. Fosil-fosil jejak contohnya seperti sarang dari makhluk hidup, kotoran bekas cakarannya, atau juga sisa aktivitas yang lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini masuk ke fungsi fosil. Untuk fungsi fosil sendiri, yang pertama, fosil dalam menentukan umur relatif suatu batuan. Nah, dengan ditemukannya suatu fosil dalam sebuah lapisan batuan, kita dapat mengetahui umur relatif dari suatu batuan dalam lapisan. Dan juga sebaliknya, umur dari fosil dapat diketahui dari lapisan di mana fosil itu ditemukan. Oke. Yang kedua, menentukan korelasi batuan antar tempat yang satu dengan tempat lainnya. Nah, dengan mempelajari fosil, kita dapat mengetahui korelasi atau suatu hubungan dari batuan suatu tempat dengan tempat lainnya. Lalu yang ketiga, dapat mengetahui evolusi makhluk hidup, yang dimana dengan mempelajari fosil juga, kita dapat mempelajari evolusi dari makhluk hidup dan lingkungannya, yang mana ini dilihat dari kesamaan struktur dari fosil hewan yang makin kesini makin berubah menyesuaikan dengan lingkungannya. Lalu yang keempat, menentukan keadaan lingkungan
dan ekologi yang ada ketika batuan yang mengandung fosil terbentuk. Lalu yang kelima, dapat merekonstruksi lingkungan masa lampau, yang mana dengan mempelajari fosil juga kita dapat melihat gambaran masa lampau dari bumi yang mencakup makhluk hidup dan besertakan lingkungannya. Selanjutnya, terbentuknya fosil. Yang pertama ada karbonisasi. Jasad organisme itu seringkali langsung terkubur serta belum mengalami proses pembusukan. Lapisan sedimen sendiri yang mengendap di atasnya membuat jasad itu menjadi lebih dalam terkuburnya, yang mana jasad tersebut terpanaskan oleh panas bumi, sehingga dari hal tersebut akan menyisakan karbon film, contohnya seperti fosil daun. Lalu yang kedua, ada pembekuan. Fosil tersebut terbentuk karena mengalami proses pembekuan, contohnya seperti mamut atau gajah purba, yang sisa dari jasad mereka itu tertanam di dalam es yang beku. Contohnya seperti ini. Lalu yang ketiga ada fosil amber. Fosil yang terbentuk di dalam getah pohon. Contohnya seperti serangga purba yang terperangkap atau terjebak di dalam getah pohon. Setelah itu terjadilah sebuah fosil serangga. Contohnya seperti ini. Lalu yang keempat ada rekristalisasi, yang merupakan sebuah proses pemfosilan suatu jenis mineral berubah menjadi kristal ke dalam bentuk mineral lainnya. Contohnya seperti ini. Lalu yang kelima ada proses fosilisasi fosfat, yang mana merupakan proses fosilisasi yang memanfaatkan mineral fosfat untuk meresap ke dalam pori batuan. Setelah itu masuk ke sisa organisme. Saat otot makhluk hidup tersebut bisa menjadi awet atau juga menjadi fosil dengan melalui proses ini. Contohnya seperti ini. Masuk ke umur geologi. Sebelum membahas dengan dalam umur geologi, saya akan menjelaskan gambaran tentang ilmu geologi sendiri. Geologi sendiri merupakan ilmu tentang bagaimana bumi terbentuk dan berubah. Selain itu juga dalam geologi kita dapat mempelajari batuan pembentuk bumi yang dapat mengungkapkan sejarah dari bumi. Nah, masuk ke pembagian masa geologi. Menurut penelitian sendiri, bumi kira-kira memiliki umur 4,6 miliar tahun. Waktu umur bumi dibagi menjadi beberapa periode, mulai dari periode yang paling tua sampai periode yang paling muda. Nah, kita mulai dari lapisan yang paling tua. Yang pertama ada lapisan Archean yang berlangsung 4,5 sampai 2,5 miliar tahun yang lalu, di mana pada masa ini merupakan masa awal pembentukan kerak bumi, dan kehidupan yang ada pada masa ini hanya mikroorganisme seperti cyanobacteria dan algae. Lalu yang kedua ada masa protozoik, di mana masa ini berlangsung 2,5 miliar tahun yang lalu sampai 290 juta tahun yang lalu. Masa ini merupakan masa awal dari organisme bersel tunggal yang berubah menjadi bersel banyak. Lalu muncul juga makhluk hidup invertebrata seperti ubur-ubur dan cacing. Lalu yang kedua ada zaman Paleozoik yang dibagi menjadi 7 masa. Yang pertama ada masa Kambrian atau masa Kambrium yang berlangsung pada 590 sampai 250 juta tahun yang lalu. Nah, di sini organisme air lebih berkembang. Spesies hewan yang banyak dijumpai adalah hewan bercangkang baja seperti trilobite. Lalu yang kedua ada Ordovikan atau Ordovisium yang berlangsung 500 sampai 400 juta tahun yang lalu. Cirinya adalah muncul ikan tanpa rahang dan makhluk bertulang belakang pertama kali muncul seperti Graptolith. Lalu yang ketiga ada Silurian atau zaman Silur yang
berlangsung pada 440 sampai 410 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini waktu peralihan dari air ke darat, tumbuhan darat mulai muncul seperti Pteridoptia dan tumbuhan paku, serta adanya kalajengking raksasa yang hidup di lautan. Lalu ada masa Devonian, di mana pada zaman Devon ini berlangsung pada 410 sampai 360 juta tahun yang lalu. Pada periode ini sendiri ditandai dengan kemunculan berbagai macam hiu dan keberadaan hewan amfibi mulai banyak. Lalu ada dua masa, yaitu Misipian dan Pennsylvanian yang disebut dengan zaman karbon, yang berlangsung sekitar 360 sampai 290 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini reptilia mulai bertelur di darat. Lalu mulai bermunculan pohon konifer dan paku ekor kuda. Dan periode ini juga merupakan awal pembentukan batu bara. Lalu yang keenam, yang terakhir ada zaman Permian, di mana zaman ini serangga mulai bermunculan. Lalu pada akhir periode ini semua daratan menyatu membentuk sebuah superbenua yang dinamakan Pangea. Lalu Pangea ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu Laurasia dan Gondwana. Lalu masuk ke zaman Mesozoik yang dibagi menjadi 3 periode. Yang pertama itu ada Triasik. Triasik sendiri berlangsung 250 sampai 210 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini iklimnya masih panas dan kering karena keadaan daratan yang menyatu alias Pangea ini. Pada zaman ini tidak ditemukan endapan batu bara atau bisa dibilang coal gap atau jeda pengenapan batu bara ini. Hal ini disebabkan tumbuhan yang dulu tumbuh tidak mampu beradaptasi. Lalu masuk ke zaman Jurasik atau zaman Jura yang berlangsung 210 sampai 140 juta tahun yang lalu. Di periode ini daratan Laurasia dan Gondwana sudah mulai terpisah, yang menjadikan iklim kering menjadi lebih lembab. Periode ini juga bisa dibilang merupakan periode the age of dinosaurus, karena pada zaman Jurassic ini dinosaurus banyak mulai berkembang. Lalu ada zaman Cretaceous atau zaman kapur yang berlangsung 140 sampai 65 juta tahun yang lalu. Pada periode ini daratan sudah mulai sama bentuknya dengan daratan yang kita lihat saat ini. Dan pada periode ini juga bisa dibilang dengan the hidden mass of extinction atau kepunahan massa yang tersembunyi. Lalu masuk ke zaman Kenozoik atau Kenozoikum yang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada zaman Tersier atau Paleogen, yang kedua ada zaman Quarter atau Neogen. Nah, pada zaman Tersier sendiri terdapat 3 masa, yaitu yang pertama Paleosen. Pada zaman ini iklim tropis, tumbuhan modern muncul, mamalia terverifikasi. Lalu yang kedua ada zaman Eosen. Pada zaman ini mamalia kuno mulai muncul seperti Creodon, Condylor, dan lain-lain. Lalu muncul juga beberapa mamalia modern seperti paus primitif. Lalu berikutnya ada zaman Oligocene. Pada zaman ini iklimnya hangat, evolusi dan diverifikasi pada fauna pesat, terutama pada mamalia. Lalu masuk pada zaman Quarter. Yang pertama ada Miocene. Pada zaman ini iklimnya moderat, mamalia dan familia burung modern mulai dikenali. Lalu muncul juga berbagai kuda dan mastodon atau sejenis mamut. Lalu yang kedua ada Pliocene. Pada zaman ini iklimnya relatif dingin dan kering,
dan banyak juga mamalia dan moluska yang berkembang. Lalu yang ketiga ada Pleistosen. Pada zaman ini berkembangnya dan selanjutnya punahnya banyak mamalia besar. Lalu yang terakhir ada zaman Holosen atau akhir glasiasi, yang dikenal juga sebagai kebangkitan peradaban manusia. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.